Halo teman-teman Outlearners. Di video sebelumnya saya udah bahas nih estimasi biaya-biaya kenaikan seller yang mereka alami di marketplace. Cuma kita lupa, kenapa sih tiba-tiba bisa ada biaya kenaikan atau bahkan tiba-tiba biaya yang muncul. Awalnya tidak ada komisi, sekarang ada komisi. Awalnya free ongkir ditanggung oleh marketplace, sekarang harus ditanggung oleh seller sendiri atau mungkin berbagi dengan marketplace. Intinya tidak full lah, sehingga harus ada biaya-biaya yang tiba-tiba banyak gitu ya. Nah, kita lupa bahas itu. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa sih tiba-tiba biaya itu muncul, kenapa ada mekanisme itu. Harapannya dengan kita mengetahui mekanisme di belakang kenaikan-kenaikan biaya itu, kamu nih sebagai seller bisa memutuskan dengan lebih firm, dengan lebih tegas, apakah mau tetap 100% ya, bergantung berjualan di marketplace, atau ya udah kita atau kamu nih sebagai seller mulai bertahap pindah menjual melalui channel sendiri atau web sendiri. Nah, yuk kita bahas nih. Oke, jadi seluruh platform online atau digital hampir seluruhnya nih menggunakan 3 fase ini dalam mengembangkan platformnya atau perusahaannya. Nah, kita coba bahas satu-satu, singkat aja kok ini. Yang pertama adalah fase akuisisi. Mereka baru bikin platformnya, entah di negara asalnya atau mungkin mau masuk Indonesia, mereka baru bikin namanya fase akuisisi. Fase akuisisi ini artinya mereka mulai berani untuk investasi dengan modal yang sangat banyak. Karena tujuannya akuisisi. Akuisisi apa? Akuisisi user dan seller. Karena kita membahas platform jual beli ya, marketplace ya. Maka platform itu perlu seller yang menjual barang, dan buyernya, user yang sebagai pembelinya, sehingga ada transaksi jual beli yang ramai di platform tersebut. Supaya ramai gimana? Ada free ongkir, gitu kan? Ada cashback, dan lain-lain. Dan semuanya, atau sebagian besar, itu ditanggung oleh platform itu, ditanggung oleh marketplace. Dari mana duitnya? Dari duit investor. Sehingga waktu fase-fase honeymoon, awal-awal platform marketplace ini muncul, kita disubsidi oleh duit atau uang dari investor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya platform itu bertumbuh, growth ya, secara usernya, kemudian mengumpulkan data dan behavior para user. Jadi datanya terkumpul nih, oh user di Jakarta suka belinya apa? Susu. Atau user di mana? Di Surabaya sukanya beli buah. Nah, data itu dikumpulin. Belinya waktu kapan? Waktu lebaran, pasca lebaran, mau liburan akhir tahun. Nah, data itu terkumpul. Tujuannya memang untuk akuisisi. Nah, sayangnya fase honeymoon itu yang kita alami mungkin 10 tahun lalu ya, atau mungkin 10 tahun lalu itu sudah hampir hilang atau bahkan udah hilang gitu. Karena kita sudah masuk ke fase berikutnya nih, yaitu fase monetisasi. Sesuai dengan namanya ya, monetisasi artinya mereka sudah butuh menghasilkan uang yang berdampak positif ke laporan keuangan. Jadi tidak melulu mengandalkan uang dari investor. Atau bahkan mungkin duit investornya udah nggak ada lagi, udah habis, sudah menipis, sehingga harus profit mandiri dari revenue yang diterima oleh platform atau perusahaan. Nah, kita masuk ke fase monetisasi. Kenapa fase masuk ke ini? Tadi sudah saya sampaikan, mereka butuh uang tentunya. Tapi selain itu, bahwa bisa dikatakan skala usernya udah tercapai nih. Udah rame nih orang. Ada sellernya, ada buyernya, semua orang sudah terbiasa menggunakan platform marketplace, sudah ramai, sehingga skala usernya sudah tercapai. Aktivitasnya makin ramai, sehingga ya udah jual beli di situ aja. Mereka mungkin mulai melupakan toko fisik, udah nggak mau beli di tokonya langsung, jadi akhirnya pakai marketplace. Kemudian kompetitornya sudah mulai menipis, atau bahkan tinggal bisa dihitung jari lah, 1, 2, 3, atau mungkin 4, kayaknya kurang dari 5 deh platform marketplace yang dominan di Indonesia ya. Dulu kan banyak nih ya, ada warna merah, ada warna hijau gitu kan, dan warna-warna lain yang mungkin jarang kedengar, tapi dia banyak. Nah, sekarang udah semakin menipis, mungkin sudah mendekati 2 ya, atau 3 deh. Yang warna hitam, dulunya hijau sekarang jadi warna hitam. Ada yang warna oranye ya, sama yang warna biru gitu. Jadi sudah menipis kompetitornya, persaingannya sudah semakin dikit. Itu doang yang main di marketplace.
Sehingga mereka mulailah munculkan biaya-biaya. Kenaikannya dilakukan, biaya-biaya yang awalnya nggak ada tiba-tiba langsung ada nih. Kayak apa? Biaya komisinya sekarang ada, bahkan bertahap naik ya. Biaya iklan, jadi kalau mau produk Anda dijual atau terlihat di page one di konsumen ya, di FYP konsumen misalnya harus iklan. Dulu nggak ada, mana ada iklan. Kemudian yang ketiga, subsidinya udah nggak ada. Jadi free ongkir dan biaya-biaya lain sepenuhnya ditanggung seller. Atau sebagian besar ditanggung seller. Jadi nggak ada lagi tuh honeymoon yang di fase akuisisi. Nah itu fase 2. Sedang kita alami atau mungkin sudah kita alami. Nah kemudian masuk ke fase 3 nih. Fase login. Udah kekunci semua. Gitu ya. Mungkin kita sudah di sini nih. Seluruh data itu sudah di tangan platform tuh. Mana produk yang laku, usernya siapa aja, di mana aja, kapan belinya. Yang tujuannya tadi di fase 1 nih, akuisisi nih. Di fase 3 udah terkumpul semua nih. Jadi platform benar-benar udah adidaya dalam mengelola data mereka. Sehingga kalau seller ini yang penjual mau pindah, itu susah. Karena switching cost-nya tinggi. Akan banyak pertimbangan. Waduh ini saya udah rame di toko oren gitu kan. Kalau pindah maka mulai dari nol. Karena tokonya ramai dibeli sama buyer atau user ya. Pertanyaannya itu data buyernya dimiliki siapa tuh? Apakah dimiliki seller atau sebenarnya dimiliki oleh marketplace gitu ya? Kayaknya dimiliki marketplace deh. Jadi mereka takut karena mereka nggak punya data si buyernya. Jadi kalau pindah kita mulai dari nol gitu. Dan akhirnya apa? Seller bargaining power-nya minim ya atau sulit sekali. Dan itu yang mungkin lagi rame itu gara-gara biayanya naik, mau pindah banyak pertimbangan ya, susah. Karena biaya tinggi dan risikonya terlalu besar juga bagi para seller. Begitu. Inilah kenapa penyebab biaya-biaya itu bisa muncul dan naik. Tapi menurut saya nih, mau biaya naik, biayanya bertambah, menurut saya itu masih mending. Serius ini, masih mending. Yang saya takutkan itu sebenarnya adalah kalau platform-platform ini, platform marketplace, meniru model bisnis atau cara bisnis atau cara jualannya platform yang bernama Amazon. Jadi waktu saya tinggal di US selama 2 tahun, saya sering belanja pakai Amazon. Amazon itu dia menjual berbagai produk ya, produk orang ya, produk seller. Tapi dia memiliki produk white label dengan merek Amazon yang bernama Amazon Basics yang menjual seluruh atau banyak sekali katalog produk sesuai dengan saya. Jadi misalnya seller ini laku jualan produk apa nih, akan ditiru oleh atau dijual juga oleh Amazon. Nama mereknya adalah Amazon Basics. Cuma kita akan bahas apa itu Amazon Basics di video berikutnya. Oke, jadi dari penjelasan tadi sebenarnya kalau kita pahami ya, pindah ke channel atau jualan di web sendiri itu bukan pilihan hitam putih atau benar salah. Karena setiap produk itu memiliki keunikan masing-masing dan perlu perlakuan dan strategi yang berbeda. Yang berbahaya adalah kalau seller nih, kamu sebagai seller 100% ya, 100% tergantung atau berjualan di marketplace tanpa memiliki channel-channel atau kanal-kanal penjualan lainnya. Nah, sehingga sih menurut saya itu harus mulai dipikirkan tuh kalau kalian terlalu bergantung karena bargaining power-nya tidak ada. Nah, menurut kalian nih para seller, apakah kamu itu yang bergantung 100% di marketplace atau setelah nonton konten ini mulai mikir untuk bertahap diversifikasi ya. Diversifikasi itu artinya tidak meninggalkan marketplace, tapi tetap jualan di marketplace tapi mulai pelan-pelan bertahap membangun kanal-kanal penjualan atau pindah jualan di web sendiri. Nah, silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar, yuk kita diskusi di sana. Sampai jumpa di video berikutnya.